Salam kerahiman. Hari ini 3 Februari. Kita akan baca dari dua nomor, 231 dan 239. Kita siapkan waktu kita mau dapat pencerahan dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 231. Tidak seorang pun dapat memahami apa yang dirasakan hatiku apabila aku merenungkan kenyataan bahwa lewat kaul-kaulku Allah menyatukan aku dengan dirinya. Allah menyadarkan aku juga sekarang akan cinta luar biasa yang sudah Ia miliki terhadapku sebelum adanya waktu. Dan dari pihakku, aku baru saja mulai mencintai Dia dalam waktu. Cintanya selalu besar, murni, dan tanpa pamrih. Dan cintaku terhadapnya muncul dari kenyataan bahwa aku baru mulai mengenal Dia. Semakin dekat aku datang untuk mengenal Dia, semakin bernyala-nyala, semakin membara cintaku kepadanya. Dan semakin sempurna tindakanku jadinya. Sementara itu, setiap kali aku mengingat bahwa dalam beberapa hari, lewat kaul kekal, aku akan bersatu dengan Tuhan, suatu sukacita yang tak terlukiskan membanjiri jiwaku. Sejak saat pertama aku mulai mengenal Tuhan, tatapan jiwaku tenggelam dalam Dia untuk selama-lamanya. Setiap kali Tuhan mendekatiku, dan semakin mendalam pengetahuanku tentang Dia, semakin sempurnalah cinta yang berkembang di dalam jiwaku. 239. Doa selama misa pada hari kaul. Hari ini aku menempatkan hatiku pada patena di mana hatimu, oh Yesus, ditempatkan. Hari ini aku mempersembahkan diriku bersama Engkau kepada Allah Bapamu dan Bapakku sebagai kurban cinta dan pujian. Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku, tetapi lewat luka yang ada dalam hati Yesus. 1 Mei 1933, hari pertama. Kesatuan dengan Yesus pada hari kaul kekal. Yesus, mulai sekarang hatimu adalah milikku, dan hatiku seluruhnya adalah milikmu. Memikirkan namamu saja, ya Yesus, sudah merupakan kesukaan hatiku. Aku sungguh tidak akan dapat hidup tanpa Engkau, ya Yesus, meski sesaat pun. Hari ini jiwaku telah lenyap di dalam dirimu, satu-satunya hartaku. Cintaku tidak memiliki hambatan dalam memberikan bukti cinta kepada kekasihnya. Kata-kata Yesus sewaktu aku mengikrarkan kaul kekal. Mempelaiku, hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Tidak semuanya dapat diungkapkan dengan kata-kata. Permohonanku sewaktu kami telungkup meniarap dengan diselubungi pala, aku minta kepada Tuhan agar memberi aku rahmat untuk tidak pernah secara sadar dan sengaja melukai hatinya, bahkan dalam dosa dan ketidaksempurnaan yang paling kecil sekalipun. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku mencintai Engkau dengan segenap hatiku. Setiap kali menghadapi saat-saat yang amat sulit, Engkaulah ibuku. Demi cinta akan Dikau, oh Yesus, hari ini aku mematikan diriku sepenuhnya dan mulai hidup demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Cinta, demi cinta akan Dikau, oh Tritunggal yang Maha Kudus, aku mempersembahkan diriku kepadamu sebagai suatu kurban pujian, sebagai kurban penyerahan diri secara total. Dan lewat pengorbanan diri ini, aku ingin mengagungkan namamu, oh Tuhan. Aku menempatkan diriku ibarat kuncup mawar pada kakimu. Oh Tuhan, dan semoga aroma bunga ini hanya tercium oleh Engkau sendiri.
Itu yang akan kita bahas sama-sama di hari ini. Aku merenungkan kenyataan bahwa lewat kaul-kaulku, Allah menyatukan aku dengan dirinya. Waktu Suster Faustina mengucapkan kaul, ada kaul sementara, ada kaul kekal, dia mengikatkan dirinya 100% dengan Tuhan. Allah menyatukan aku dengan dirinya. Suster Faustina merasakan bahwa dia ditarik, dipanggil, dipeluk, diajak oleh Tuhan untuk bersatu dengan dirinya. Kenapa Suster Faustina bisa merasakan itu? Merasakan bahwa Allah menyatukan diri dengan dirinya. Menyatukan aku, katanya ya, menyatukan aku dengan dirinya. Menurut saya karena hidupnya Suster Faustina, tujuan hidupnya, seluruh prioritas fokus kehidupannya adalah bukan untuk diri dia sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Allah menyadarkan aku akan cinta yang luar biasa yang sudah Ia miliki terhadapku sebelum adanya waktu. Ini menjadikan satu kekuatan buat Suster Faustina bahwa dia merasakan bahwa sebelum dia lahir, Allah sudah punya cinta yang luar biasa kepada Suster Faustina. Sedangkan dari pihaknya Suster Faustina, aku baru saja mulai mencintai dia dalam waktu. Setelah tahu Yesus, setelah kenal, baru mulai mencintainya. Sedangkan Allah sudah jauh-jauh lebih awal, bahkan sebelum adanya waktu. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, cintanya Tuhan itu selalu besar, selalu murni, dan tanpa pamrih. Kita tahu ya, kita sering sebut kasih agape, kasih walaupun. Itulah kasihnya Tuhan. Kita pun dalam menggali rahmat ini, kita pun mau belajar untuk bisa punya kasih yang walaupun, kasih yang seperti Tuhan. Karena kita muridnya Tuhan, karena kita ingin menjadi rasulnya Tuhan untuk mewartakan kerahimannya Tuhan. Jadi kita harusnya juga punya kasih. Bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang walaupun. Semakin dekat aku datang untuk mengenal dia, semakin bernyala-nyala dan semakin membara cintaku padanya. Jadi ada langkah proaktif yang harus dilakukan oleh Suster Faustina. Begitu pula oleh kita semua. Semakin dekat aku datang, jadi kita yang melakukan langkah, usaha, apa yang harus kita lakukan, tindakan apa untuk kita datang, mendekati Tuhan, untuk kenal Tuhan yang bagaimana. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka dikatakan oleh Suster Faustina, semakin bernyala dan semakin membara cintaku padanya. Karena semakin dekat, semakin kita tahu bahwa Allah itu sungguh luar biasa, maha kasih, maha murah, maha rahim. Jadi semakin dekat, semakin kenal dia, semakin kita membara untuk mencintai dia. Dan kalau sudah kita bisa lakukan itu, dikatakan oleh Suster Faustina, maka semakin sempurnalah tindakan-tindakan kita. Kita mungkin sering ya melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu perbuatan baik. Tuhan bilang berbuat baiklah dan kita melakukan perbuatan baik. Tapi yang terjadi, orang itu bukan berterima kasih, tapi dia merasa tersinggung. Merasa tidak mampu sehingga kita berbuat baik padanya. Merasa dihina, dilecehkan, dikecilkan. Kita nggak ada maksud seperti itu, tapi orang itu menerimanya seperti tersebut. Nah, dengan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin cinta kita membara terhadap Tuhan, maka dikatakan oleh Suster Faustina, semakin sempurna tindakanku. Jadi bukan hanya idenya adalah berbuat baik, tapi
kita menjadi semakin bijaksana. Perbuatan baik ini kita evaluasi dulu, apakah dengan kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang itu. Jadi tetap harus dievaluasi, timing harus ada. Kapan waktunya? Saatnya, momennya, situasinya, keadaannya yang dia sedang hadapi juga. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya Tuhan bilang saya harus berbuat baik, saya berbuat baik. Ya, tapi harus dilihat. Segalanya dilihat dengan lebih bijaksana sehingga dikatakan semakin sempurna tindakan-tindakan kita. Kalau tadi dikatakan, Suster Faustina katakan ya bahwa kasihnya Allah itu sudah begitu luar biasa kepada Suster Faustina sebelum adanya waktu. Sedangkan Suster Faustina mengasihi Tuhan baru mulai pada waktu dia kenal Tuhan dalam waktu. Saya nangkepnya adalah bahwa Tuhan itu begitu mengasihi Suster Faustina. Bahkan kalau kita ingat, di dalam keluarga Suster Faustina, anak pertama susah lahirnya, anak kedua susah juga sambil merenggut nyawa ibunya Suster Faustina. Tapi pada waktu lahir Suster Faustina, lahir yang ketiga, semuanya dilancarkan. Bahkan mamahnya bilang, Suster Faustina itu seperti membuka jalan rahim ibunya untuk melahirkan adik-adiknya yang kemudian sampai 10 orang. Tuhan buka jalan melalui kehadiran Suster Faustina di dunia. Ya, itu luar biasa kasihnya Tuhan. Buat kita semua, kembali lagi ke cerita tadi ya, buat kita semua, kita harus punya usaha. Maksudnya harus berusaha supaya bisa semakin dekat dengan Tuhan, datang pada Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan sering berdoa, dengan melakukan jam kerahiman, dengan banyak hal ya yang kita bisa lakukan supaya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan dan juga otomatis semakin mengenal Tuhan. Lewat kaul kekal, aku bersatu dengan Tuhan. Suatu sukacita membanjiri jiwaku. Ada satu pengalaman istimewa di mana pada waktu dia mengucapkan kaul kekal kepada Tuhan, dia merasakan dia bersatu dengan Tuhan dan sukacita itu membanjiri dia. Bukan hanya sekedar sukacita tapi banjir ya, luar biasa, tidak terhitung. Setiap kali Tuhan mendekatiku, semakin mendalam pengetahuanku tentang Dia. Semakin sempurna cinta yang berkembang dalam diriku. Nah, ini juga sama, kita semakin dekat dengan Tuhan untuk kenal Tuhan, tapi sebaliknya, semakin juga Tuhan mendekatiku, otomatis kita harus membuka diri. Semakin Tuhan dekat denganku, maka semakin dalam aku mengetahui. Pengetahuanku menjadi semakin dalam, menjadi semakin luas ya tentang Dia, dan semakin sempurna cintanya Tuhan berkembang dalam diriku. Ini menjadikan masukan buat kita semua bahwa kita harus mengalami suatu proses. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang deket Tuhan langsung kita kenal Tuhan. Langsung kita cintanya membara. Tapi ada proses. Begitu pula Tuhan sampai mendekatiku juga pasti melalui proses pertumbuhan iman dan apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ada proses. Ya, dari yang tidak sempurna menjadi semakin hari semakin sempurna. Melalui kejadian hari-hari, melalui situasi, melalui keadaan, melalui apa yang kita hadapi. Itu kita diproses. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita nggak ada yang kebetulan pertama. Dan nggak ada yang sia-sia. Semuanya bisa Tuhan pakai untuk memproses kita. 239 Hari kaul kekal. Aku menempatkan hatiku di patena di mana hatimu ditempatkan. Dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus di mana hati Yesus ada, yaitu di patena ya. Aku mempersembahkan diriku bersama engkau kepada Allah sebagai kurban dan pujian. Dia berserah, dia pasrah, dia menyerahkan seluruh keberadaan dirinya kepada Bapa.
tapi disatukan dulu dengan Yesus. Aku mempersembahkan diriku bersama engkau, Yesus, kepada Allah sebagai kurban cinta dan pujian. Jadi persembahan dirinya itu sebagai ungkapan rasa cintanya dan juga pujian kepada Bapa. Bapa kerahiman, pandanglah kurban hatiku, tetapi lewat luka-luka yang ada dalam hati Yesus. Jadi Suster Faustina minta kepada Bapak untuk memandang dia, melihat dia, kurban hatiku katanya. Tapi jangan langsung, tapi lihatlah melalui luka-luka Yesus. Jadi gambarannya kalau ini Allah Bapa, ini Suster Faustina, di tengah itu ada Yesus yang Suster Faustina minta Allah Bapa melihat Santa Faustina melalui luka-lukanya Yesus, melalui pengorbanan Yesus, melalui apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita ingat doa Koronka ya, kita ingat doa Koronka. Di sana dikatakan demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi doa Koronka adalah doa kepada Bapa. Dan pada waktu kita berdoa pada Bapa, kita katakan Bapa, demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi yang dilihat sebagai awal, sebagai dasar, sebagai inti adalah sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi menunjukkan belas kasih kepada kita semua dan dunia bukan karena jasa kita, bukan karena kita layak, tapi demi sengsara Yesus yang pedih, demi Yesus yang sudah bersengsara, demi Yesus yang wafat di salib, demi Yesus yang mau dicambuk, menderita untuk kita. Suster Faustina katakan, memikirkan namamu saja sudah merupakan kesukaan hatiku. Berpikir tentang Yesus saja dia sudah sangat sukacita. Bagaimana dengan kita? Refleksikan dalam hidup kita sehari-hari ya. Aku sungguh tidak dapat hidup tanpa engkau. Karena buat Suster Faustina, Yesus itu adalah segala-galanya. Hidupnya, kekuatannya, kekasihnya, temannya, sahabatnya, segala-galanya. Jadi kalau nggak ada Yesus, Suster Faustina nggak bisa hidup. Nah, buat kita semua juga menjadi satu refleksi. Buat saya, Yesus itu siapa? Apakah segala-galanya bagiku? Kata Yesus, mempelaiku, hati kita berpadu untuk selama-lamanya. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Ingatlah kepada siapa engkau mengikrarkan kaul. Kata-kata ini juga berarti untuk kita, ingatlah, hei Bapak, Ibu, kepada siapa engkau mengikrarkan kaul, kepada siapa engkau berjanji, kepada siapa engkau berkomitmen, kepada siapa? Ya, kita bernasar, ya, banyak hal yang kita lakukan. Jangan asal janji. Janji pada Tuhan harus ditepati. Ada ya contoh seorang ibu kan pernah cerita bahwa pada waktu dia melahirkan anaknya di rumah sakit, si suami berjanji bahwa dia akan membawa istri dan anak-anaknya untuk menjadi Katolik. Tapi hal ini nggak direalisasikan, maka terjadilah sesuatu semacam peringatan mengingatkan kembali mereka bahwa kalian pernah bernasar loh, kalian pernah berjanji. Ya, jadi ingat kepada siapa kita mengikrarkan janji kita. Dan permohonan Suster Faustina pada waktu dia menelungkup pada waktu kaul kekal, satu, minta rahmat dari Tuhan supaya jangan sampai dia menyakiti hatinya Yesus. Walaupun dengan dosa dan ketidaksempurnaan yang sekecil apapun, dia minta rahmat supaya dia dijaga jangan sampai dia menyakiti Tuhan. Yang berikut, dia juga minta supaya kalau dia menghadapi masa sulit, jadi dia nggak bilang, Tuhan saya nggak mau masa sulit, nggak ya. Tapi yang dikatakan, kalau saya menghadapi masa sulit, Yesus aku mau engkau jadi ibuku.
Ibu yang melindungi anaknya, yang mau berkorban untuk anaknya, yang menjaga anaknya, yang berdoa untuk anaknya supaya anaknya bisa mengatasi masalah-masalah sulit tersebut. Dan yang ketiga, demi cinta akan dikau. Demi cintanya Suster Faustina kepada Yesus, hari ini aku mematikan diriku sendiri sepenuhnya dan mulai hidup demi semakin besarnya kemuliaan nama kudus-Mu. Ungkapan cintanya Suster Faustina pada Yesus, dia katakan bahwa mulai hari ini dia udah gak pikirin dia lagi. Bukan diriku lagi. Jadi dia mematikan diriku, artinya nggak perhatikan keinginannya, kehendaknya, harapannya ya. Tapi yang menjadi fokus dia adalah semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin memuliakan namanya yang kudus. Demi cintaku akan dikau, aku mempersembahkan diriku kepadamu sebagai kurban pujian dan penyerahan diri secara total. Aku ingin mengagungkan namamu. Jadi ini ungkapan cinta dari Suster Faustina pada Tuhan. Kita juga boleh belajar dari hal ini, apa yang akan kita ungkapkan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Kita renungkan sama-sama, kita evaluasi seluruh kehidupan kita, dan panjatkanlah doa untuk inilah Tuhan, saya memberi ini sebagai bukti cinta saya kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.